Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Herlinda Amalia, nomor absen 08. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 2, golongan 2 tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pembelajaran agenda 3 dengan tutor Ibu Hajah Rini Setiasih, SHMH, saya mendapatkan tugas tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Yang pertama, smart governance yaitu didefinisikan dengan kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Yang kedua, manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Dan yang ketiga ada smart ASN, yaitu sebagai seorang ASN kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital dengan bertanggung jawab. Uraian tugas saya sesuai dengan profesi jabatan sanitarian, yaitu yang pertama melakukan pengumpulan data kualitas media lingkungan, yang kedua melakukan penyiapan bahan peralatan dan uji laboratorium media lingkungan dengan pengukuran di lapangan, yang ketiga melakukan pengambilan dan pengiriman sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium, yang keempat melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan media lingkungan, yang kelima melakukan penyiapan bahan materi komunikasi, informasi, dan edukasi kualitas media lingkungan, yang keenam melakukan peningkatan kualitas media lingkungan dengan berbagai metode atau teknologi, yang ketujuh melakukan identifikasi faktor risiko limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Yang kedelapan melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Yang kesembilan melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Yang kesepuluh melakukan pengambilan dan pengiriman sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium. Yang ke-11 melakukan tabulasi hasil pemeriksaan laboratorium lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan limbah. Dan yang terakhir ada melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit. Menurut pengamatan saya selama menjalankan tugas di Puskesmas Tanah Abang, terdapat 5 isu menurut tupoksi saya sebagai seorang sanitarian, yaitu yang pertama kurang optimalnya pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Tanah Abang, yang kedua tidak ada ruangan khusus untuk tempat penyimpanan sampah medis di Puskesmas Tanah Abang, yang ketiga tidak ada IPA di Puskesmas Tanah Abang, yang keempat kurang pengetahuan masyarakat di Desa Pimping tentang buang sampah sehingga masih dibakar dan dibuang ke sungai, dan yang kelima kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya stop PEBS. Analisis isu berdasarkan kriteria APKL yaitu yang pertama kurang optimalnya pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Tanah Abang dengan total nilai 18 peringkat pertama, yang kedua tidak ada ruangan khusus untuk tempat penyimpanan sampah medis di Puskesmas Tanah Abang yaitu peringkat keempat, yang ketiga tidak ada IPA di Puskesmas Tanah Abang peringkat kedua, yang keempat kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Pimping tentang buang sampah sehingga masih dibakar dan dibuang ke sungai peringkat kelima, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya stop BEBS yaitu peringkat ketiga. Setelah melakukan analisis isu berdasarkan kriteria APKL, dilanjutkan dengan analisis isu dengan analisis USG dengan 3 isu, dan peringkat pertama yaitu kurang optimalnya pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Tanah Abang dengan jumlah 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram sebab akibat atau fishbone tentang kurang optimalnya pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Tanah Abang. Faktor yang
mempengaruhi kurang optimalnya pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas Tanah Abang ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua metode, dan yang ketiga alat. Yang pertama manusia, yaitu kurangnya sosialisasi tentang pelayanan di klinik sanitasi. Yang kedua metode, tidak dilakukannya konseling di ruangan klinik sanitasi dan tidak adanya kerjasama ruangan poli umum dengan ruangan klinik sanitasi. Dan yang terakhir alatnya, yaitu kurang alat peraga untuk sosialisasi. Berdasarkan teknik Fishbone tersebut, maka dipilih penyebab isu, yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi tentang pelayanan di klinik sanitasi. Gagasan kreatif penyelesaian isu tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada pasien sehingga pasien tahu apa itu pelayanan klinik sanitasi dan apa itu penyakit berbasis lingkungan atau PBL seperti ISPA, TBC, DBD, malaria, cikungunya, filariasis, diare, kecacingan, kulit, keracunan makanan sehingga dapat menurun. Yang kedua, tidak dilakukannya konseling di klinik sanitasi. Gagasan kreatif penyelesaian isu dengan membuat perencanaan atau konsep pelayanan tentang alur pelayanan di klinik sanitasi agar tercapainya persentase penderita penyakit berbasis lingkungan atau PBL dengan kegiatan membuat buku register pasien, melakukan konseling pasien klinik sanitasi, dan melakukan pencatatan registrasi pasien klinik sanitasi, menyimpan masalah yang dihadapi pasien, melakukan kunjungan rumah pasien apabila diperlukan, membuat laporan hasil kegiatan klinik sanitasi, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama dengan poli umum dan ruangan klinik sanitasi. Gagasan kreatif penyelesaian isu dengan melakukan kerjasama yang baik antara dokter, promkes, sanitarian, sehingga pasien yang mempunyai riwayat penyakit berbasis lingkungan atau PBL dapat dirujuk ke ruang konseling atau klinik sanitasi. Dan yang terakhir, ada kurangnya alat peraga pada saat sosialisasi. Gagasan kreatif penyelesaian isu tersebut yaitu dengan melakukan pengadaan poster dan flipchart tentang pelayanan klinik sanitasi dan penyakit berbasis lingkungan atau PBL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.